di wilayah sekitar pohon ini saya gemburkan ya. Saya gemburkan, dan di sana itu saya tidak gemburkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani sekalian. Jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman penyakit cabai ya, yang disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi atau curah hujan yang sangat tinggi atau sering-sering diguyur hujan, yang menyebabkan cabai kita itu terkena layu fusarium ya. Dan di video kali ini juga kita akan mencoba untuk mengobati. Mudah-mudahan bisa pulih kembali ya teman-teman. Jadi ciri-cirinya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Dia layu ya, dia daunnya layu semua ini. Kalau tidak dikendalikan, kalau tidak ditangani secara cepat, itu daunnya akan berguguran dan akhirnya menyebabkan tanamannya akan mati. Ya. Jadi, terus ada juga satu yang ingin saya perlihatkan kepada kawan-kawan sekalian, agar supaya teman kita terhindar dari segala jenis penyakit ya. Nah, di sini ada saya beberapa percobaan, saya beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi ini. Nah, jadi untuk teman saya yang ini di wilayah sekitar pohon ini saya gemburkan ya. Saya gemburkan, dan di sana itu saya tidak gemburkan dan terkena layu fusarium. Sedangkan ini masih sehat-sehat saja nih. Padahal dia berdampingan dia. Dia berdampingan. Yang satunya kena, yang satunya ini kena, yang ini tidak kena. Kenapa? Asumsinya adalah aerasi atau sirkulasi udara yang ada di sana itu bagus, sehingga jamur-jamur itu tidak berkesempatan untuk berkembang biak ya. Sedangkan di sini ini padat, dia isinya padat, dan kemudian kalau hujan tinggi itu mengakibatkan air di dalam itu jenuh atau penuh ya, sehingga jamurnya itu cepat berkembang biak sehingga menghasilkan layu fusarium seperti ini. Sedangkan teman kita yang di satunya itu tidak apa-apa ya, masih sehat. Nah, ini buktinya. Ada beberapa tanaman yang saya lakukan seperti ini dan itu sehat semua teman-teman. Nah, ini juga ini nah, yang rata-rata yang sehat itu yang saya gemburkan. Nah, sampai di sini, nah di sini juga, yang di sini tidak, sehingga dia juga layu. Nah, oke. Jadi itu hal menarik yang kita temukan ya teman-teman. Jadi kita petani itu harusnya tidak berhenti belajar ya dalam bertani. Jadi tidak harus bilang apa yang dikatakan orang itu yang kita lakukan, tidak seperti itu. Jadi marilah kita belajar, apakah itu secara otodidak, dan kita melakukan percobaan di lahan kita sendiri, sehingga nantinya kalau pertanaman selanjutnya itu tidak terulang lagi kesalahan yang kemarin. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya saya akan semprot ya. Saya akan semprot karena takutnya virusnya atau bakterinya berkembang biak sangat banyak dan menyerang semua tanaman saya. Oke teman-teman, saksikan terus videonya. Ayo kita campur dulu pestisidanya. Oke teman-teman, bahan-bahan inilah yang kemudian nantinya akan saya semprotkan ya di lahan yang tadi. Dan ada beberapa bahan di sini, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, jadi sini saya menggunakan antrakol ya, antrakol dengan bahan aktif propinep ya. Jadi antrakol ini memang dikhususkan, salah satunya untuk cabai itu adalah antraknos ya, untuk antraknos juga bisa, dan layu fusarium juga bisa ya untuk cabai. Terus kemudian nah untuk terus nggak lupa terus dosisnya sendiri saya gunakan 3 sendok ya, nanti 3 sendok makan untuk satu tangkinya atau 16 liter. Terus kemudian selanjutnya saya gunakan insektisida berbahan aktif abamectin ya.
ya bahan aktif ivermectin. Jadi merek dagangnya adalah Cleantop. Jadi ini produk dari PT Sumas ya. Dia punya bahan aktif ivermectin dan dan sipermetrin. Jadi dua bahan aktif ya. Ada untuk trips dan kawan-kawannya, ada juga dan untuk ulat dan kawan-kawannya sipermetrin. Jadi kedua bahan aktif ini merupakan bahan aktif peretroid ya, dan bagus digunakan untuk cabai. Oke, teman-teman. Terus selanjutnya di sini saya ada H2O2, hidrogen peroksida. Jadi hidrogen peroksida ini sangat bagus ya diaplikasikan di tanaman apapun itu, khususnya cabai. Kalau di cabai dia bisa mengendalikan layu fusarium, layu bakteri, dan penyakit antraknos. Ya, dia sistemnya memperbaiki tanah ya. Dia memperbaiki kandungan tanah, membunuh kuman-kuman, bakteri-bakteri, virus-virus yang ada dalam tanah. Jadi kita bisa semprot di daun, dan kita juga bisa semprot di lahan langsung ke tanahnya, dan juga bisa menyuburkan tanaman ini. Terus selanjutnya untuk pupuknya sendiri, karena di sana tadi kita lihat sudah mulai berbuah, jadi saya gunakan pupuk ini ya. Jadi saya gunakan MKP dari Pak Tani. Kandungannya adalah fosfat dan potasium oksida. Kandungan fosfat dan K2O-nya itu tinggi ya, 50% dan 34%. Dan untuk takarannya sendiri saya gunakan 3 sendok per 16 liter, 3 sendok makan. Nah, selanjutnya ada Kabion. Nah, Kabion ini adalah kalau tidak salah ya, ini kalsium dan boron. Nah, Kabion ini merupakan produk dari PT Eureka. Dia punya bahan atau pupuk yaitu kalsium dan boron. Boronnya 2%, kalsium 20%. Kenapa saya gunakan boron? Karena boron itu menurut saya wajib ya pada masa pembuahan, agar supaya bunga-bunga itu tidak rontok, dan kalsium ini agar supaya cabangnya, tanamannya lebih bercabang-cabang lagi sehingga menghasilkan bunga-bunga yang banyak. Untuk takaran sendiri saya hanya menggunakan 1 sendok makan per tangkinya untuk boron kalsium ini. Terus yang ini tadi, yang lupa, H2O2 ini dia dosisnya nggak boleh terlalu banyak ya. Dosisnya itu 1 ml per liter. Artinya kalau kita gunakan tangki yang 16 liter, hidrogen peroksida ini kita gunakan 16 ml saja. Nah, terus lupa juga untuk Cleantop ini, ivermectin dan sipermetrin ini saya gunakan kurang lebih 25 ml ya sampai 30. Tapi mungkin saya gunakan hanya 25 ml saja untuk per 1 tangkinya. Oke, teman-teman. Nanti saya akan mencampur semua, silahkan saksikan terus. Jadi proses pencampurnya saya skip ya, agar supaya lebih aman. Ini dia contoh taman kita yang layu-layu ya. Contoh taman kita yang layu. Jadi ini kalau bukan layu bakteri, ini fusarium ini guys. Nah, mudah-mudahan masih bisa kita selamatkan ya. Ini yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, dan kemudian tanaman kita ini sempat tergenang air cukup lama sehingga menyebabkan virus atau bakteri itu cepat berkembang ya. Oke, saya lanjut semprot dulu. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Kritik sarannya akan saya tetap terima. Salam petani muda, jangan malu bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.